Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, and good morning everybody. Saya langsung saja share screen ya. Morning. Ya. Oke, screen saya sudah kelihatan. Wow. Iya, sudah ya. Oke, sebentar. Agak lambat ini geraknya, mungkin karena lagi ya dari internetnya juga. Oke, ini nanti saya mau posting kembali extension kedua untuk assignment-nya. Tapi sebelumnya saya mau cek-cek dulu di sesi dig deeper kita ya untuk materi procedure text. So kita masih di procedure text dan tema utamanya saya kebetulan video pilihannya how to make a money. Tapi ketika kita masuk di dig deeper, di sini ada additional resources, tapi supplemental info, tetapi sebenarnya banyak yang saya masukkan justru sebenarnya yang penting untuk kalian catat ya. So mungkin saya langsung cek aja. So yang pertama ada general features of procedure. Ini maksudnya ciri-ciri umum sebuah text procedure. Ciri-ciri umum setiap teks itu ada mencakup social purpose, tujuan sosial atau fungsi komunikatifnya ya. Kemudian structure yang dimaksud di sini adalah text organization atau organisasi teksnya. And then grammar, tata bahasanya. Nah, dalam ini kan mungkin sudah dibaca-baca ya. Semua ini kan pakai bahasa Inggris. So saya minta siapa yang bisa membaca social purpose ini, tentu dalam bahasa Inggris dulu, baru kemudian coba di bahasa Indonesia kan. Silakan. Kalau bisa jangan saya yang nunjuk. Coba inisiatif sendiri, siapa yang mau berbagi? Heki. Ya, Bu. Ya. Please read the English and then try to translate it into bahasa Indonesia. Social purpose-nya aja. Oke. Go ahead. Social purpose. Procedures tell how to do something. This might include instruction for how to carry out a task or play a game. Direction for getting to a place and rules of behavior. Good. Translate in Indonesian. Tujuan sosial. Ya. Teks prosedur menjelaskan bagaimana melakukan sesuatu. Ya. Termasuk petunjuk tentang cara melakukan atau cara mengerjakan tugas atau bermain game. Petunjuk untuk sampai ke suatu tempat dan aturan perilaku. Thank you. Amazing. Iya. So, sudah ya? Tepuk tangan dulu buat Eki. Ya. Awesome. Yang lainnya sudah paham ya? Jadi intinya procedure text itu berbicara tentang langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Bisa tentang instruksi atau petunjuk bagaimana menyelesaikan tugas ya, mengerjakan tugas, atau bagaimana memainkan sebuah game yang biasa ada di buku-buku manual. Bukan saja game,
bagaimana misalnya mengoperasikan mixer, bagaimana cara mengoperasikan termasuk komputer, semua yang bersifat langkah-langkah untuk melakukan sesuatu, langkah-langkah mengerjakan sesuatu atau membuat sesuatu, itu namanya procedure. Okay, let's move on to the structure. Siapa lagi yang mau jadi volunteer? Struktur sebuah text procedure atau struktur text procedure itu atau teks organisasi teks dari procedure itu dimulai dari apa, kemudian apa, lalu apa, gitu. Biasanya ya, the goal of the activity itu satu paragraf, kemudian any materials needed to achieve the goal ya bisa dibuat dalam satu paragraf atau beberapa paragraf. Lalu steps to accomplish the goal. Ya, langkah-langkah untuk menyelesaikan atau mencapai tujuan tersebut. Ya, langkah-langkah untuk membuat, mengerjakan apa yang hendak dibuat tersebut. Ya, jadi itu ada langkah-langkahnya. Step itu bisa, misalnya ada 3 steps, itu bisa juga kalau misalnya stepnya pendek-pendek aja, tidak ada penjelasan tambahan, ya mungkin itu bisa satu paragraf aja. Tapi kalau misalnya mau dijelasin explain lebih detail, itu bisa juga setiap satu step satu paragraf, step berikutnya paragraf berikutnya, ya seperti itu. So siapa nih yang mau jadi volunteer untuk jelasin ke temannya? Ini kan pakai bahasa Inggris, dibaca dulu bahasa Inggrisnya, and then try to translate it into bahasa Indonesia. Ya, mungkin kelihatannya bahasa Inggrisnya agak panjang, tapi bisa aja dipendekin dalam bahasa Indonesia. Bisa pakai, yang penting bisa dipahami, intinya saja. Siapa nih yang bisa? Ini ada Yusriani, ada Upi, Timang, Risma, Yana, ada Sutri, Devika, Gading. Ayo dong, masa Eki semua nggak bisa? Harus yang lain juga harus bisa dong. Yuk. Atau saya tunjuk aja kalau begitu. Coba. Iya, kayaknya karena kalau gini nggak ada yang mau menyahut ini. Yana, coba Yana. Yana, unmute your speaker please. Unmute your mic. Hello Yana, are you still there? Yes, ma'am. Ya. Oke, good. Udah paham ya? Ya, Bu. Ya? Minta Translate terakhir. ke Indonesia. Kenapa? Ditranslate ke Indonesia. Iya, dibaca dulu bahasa Inggrisnya. Seperti yang dilakukan Eki tadi. Baca dulu bahasa Inggrisnya. Boleh per kalimat. Boleh juga langsung dibaca keseluruhan. Kemudian ditranslasi ke bahasa Indonesia. Tapi Bu, bahasa Indonesia bisa nanti dibantu kalau translate-nya kah? Yeah, it's okay, no problem. Go ahead. Structure, procedure are used. Structure. Procedures are usually organized to include. Organized to include the goal of the activity. Yeah. Number 2, any materials needed to. Nggak terlalu jelas kan anunya Bu, tulisannya. Ya. Begitu ya. Sebentar ya. Expanda. Oh, no. Ya, ini bagaimana? Udah lebih jelas? Bagaimana nih? Sudah lebih jelas? Belum Bu, masih kayak tadi. Mungkin jaringannya juga ya, pengaruh jaringan kayaknya. Ya, dibaca saja yang jelas. Iya, ada yang ya.
Baca yang jelas aja. Oke, continue. Kok ribut? Any Apa ini, Bu? materials needed? Ya, saya bantu ya. Any materials needed to achieve the goal. Number 3, step 3. Structure yang ketiga. Step 2, enggak jelas juga, Bu, the goal. Steps to accomplish the goal. Oke. Some Berikutnya. procedures have optional stage such as explaining reason, steps, providing, anda jelas ini, anda jelas bla 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 steps, alternative steps, giving cautions, or mentioning possible, consequences, mentioning possible consequences. Itu bersambung ya. Mentioning possible consequences. Titik. Itu ada titik. Dan directions, rules, and spoken procedures will have a slightly jelas nih, Bu. different structure from those that give instructions to make something. Good. Ya, kira-kira intinya apa ini maksudnya? Text procedure itu biasanya disusun berdasarkan yang pertama apanya dulu? Goal of the activity, apa tuh maksudnya? The goal of the activity. Ya. Atau ada yang lain yang bisa bantu translasi. Apa tuh? The goal of the activity. Coba aktifkan yang lain juga, jangan Egi saja. Ada Nabila, welcome Nabila, baru gabung kayaknya. Ada Sutri, Devika, coba dibantu. Apa nih? The goal of the activity. Apa itu maksudnya? Waktu kita tinggal sedikit ya. Jadi saya bantu saya ya. So the goal of the activity ya, tujuan dari text procedure itu apa? Mau menjelaskan tentang langkah-langkah membuat apa? Siapa lagi? Iana mau lanjutkan? No, ma'am. Oh, oke. Ya, paragraf berikutnya, any materials needed to achieve the goal. Dia menyebutkan bahan-bahan apa yang dibutuhkan untuk mengerjakan langkah-langkah tersebut ya, langkah-langkah yang membuat sesuatu itu yang jadi tujuan tujuan text procedure tersebut. Kemudian yang terakhir, steps to accomplish the goal, langkah-langkah ya. Jadi langkah-langkah sama kayak orang bikin resep-resep cooking recipes itu, resep-resep masakan itu text procedure ya pada dasarnya. Jadi ada judulnya apa misalnya, how to make chicken lasagna misalnya ya, and then habis itu dia langsung masuk ingredients, bahan-bahan, lalu habis itu how to make ya, dengan cara membuatnya ya. Di situ ada langkah-langkahnya. First misalnya make the
make the apa ya kalau buat chicken lasagna mungkin, atau mungkin disuruh shred the chicken mungkin ya, atau cook the chicken first, bla 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 kayak gitu. Oke, kita langsung oh ya, how about the grammar? Grammar mungkin saya langsung aja biar saya yang baca sebentar. So common grammatical yang biasa muncul di procedural text. Nah, procedural text itu rata-rata intinya adalah dia menggunakan kalimat-kalimat yang imperatif ya, berbau command, instruction ya, kalimat-kalimat perintah ya. Jadi the use of commands, menggunakan kata-kata perintah. Jadi saya step mix ya, put some eggs into a bowl misalnya. Put some eggs into a bowl. Jadi letakkan beberapa butir telur atau simpan beberapa butir telur di dalam mangkok ya, sebuah mangkok misalnya ya. Kalau misalnya ada termasuk dalam imperative sentence itu ada berupa larangan juga, misalnya don't mix water and oil misalnya ya, jangan dicampur nih air dengan minyaknya misalnya ya, kayak gitu. And then the use of action verbs, dia menggunakan kata-kata kerja tindakan, for example turn, pick up, dan run ya. Ini mudah-mudahan kalian sudah baca. Selanjutnya saya mau nanya, ini kan ada poster di sini ya. So coba yang mana yang menjadi the goal of the activity? Bagian mana itu, kalimat yang mana yang menjadi the goal of the activity? How to make an infography in the 5 step. In 5 steps. Awesome. Jadi sebenarnya goalnya sudah muncul sejak dari judulnya malah ya. So how to make an infographic in 5 steps. Kemudian yang mana yang menjadi apanya ini? Di mana di poster tersebut diceritakan tentang any materials needed to achieve the goal. Kurang besar mungkin tulisannya ya. Ya, Bu. Ya, di sini ada, saya bacakan ya. Infographics use striking, engaging visuals to communicate information quickly and clearly. The best part, you don't need to be a designer to make your own. Just follow the 5 steps below. Nah, di sini dia tidak terlalu detail karena bentuknya dalam bentuk poster. Poster itu memang dia sebenarnya lebih asik kalau banyakkan ilustrasi ketimbang tulisan ya. So jadi dia tidak mendetail, tapi dia di sini ada menyebutkan visuals ya, dibutuhkan visuals untuk mengkomunikasikan informasi yang diberikan di sini. So di antara visual itu termasuk juga pilihan warna ya, dan ya model, misalnya mau masukkan ilustrasi yang mana saja yang sesuai dengan apa yang hendak kita jabarkan gitu ya dalam steps ya, karena prosedur itu pada dasarnya bicara tentang steps, tentang langkah-langkah membuat sesuatu. Oke. Dan yang kemudian yang structure, the final structure adalah steps to accomplish the goal ya, langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. So tujuannya adalah membuat infografik ya, kita mau membuat infografik. Jadi di sini sudah jelas terlihat step 1, step 2, step 5, step 3, step 4, step 5 ya. Di sini juga sebenarnya dari step-stepnya dia juga sudah masuk material yang dibutuhkan. Jadi dia cenderung menggabung sebenarnya ya. Dia cenderung menggabung antara structure keduanya, materials needed, dengan steps to accomplish the goal. Ya, ini juga Bang kita harus dipahami karena yang dipakai medianya berupa poster ya. Kalau misalnya dalam bentuk reading text tentu agak berbeda. Dia lebih teratur mengikuti structure. Dan juga saya kira ada catatan ya, sebentar. Ini ya.
spoken procedures, jadi seperti yang dalam video biasanya itu berupa spoken procedures. Dia punya perbedaan dikit ya dengan structure yang terlihat dalam misalnya dalam written procedures ya, dalam text procedure yang tertulis. By the way, saya cuma men-set meeting kita sampai 8.30 dan ini sudah 29 minutes past 8. So mungkin ya apa namanya sudah ditangkap isinya. So saya tutup saja ya. Thank you so much for joining me. Thank you so much for your participation. Thank you Yana, thank you Eki and everyone else. And see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung live aja ya. Yes, ma'am.